A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bizatis sudur. Kasih tahu surat apa, ayat berapa? At-Taghabun. At-Taghabun dari ayat 1 sampai ayat tadi berapa? Ayat 4. Ayat 4. Oke, tulisin satu ayat lagi. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim wa lahum azabun alim. Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghunallah wallahu ghaniyyun hamid. Terima kasih. Jadi memang harus ada kesungguhan. Coba saya minta mamanya dulu sekarang ke sini. Gimana punya anak tabungan seperti ini jadi bagus, gimana ceritanya? Cerita sedikit saja. Boleh Bu ya? Ditanya dulu atau gimana Ustaz? Cerita dikit deh gimana gitu. Bisa punya celengan kayak gini. Celengan ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sebelumnya bisa silaturahim dan hadir di acara ini. Tadi sebenarnya udah banyak yang Ustaz singgung, termasuk yang musik klasik tadi Bu ada pertanyaan. Jadi saya mengawalinya memang dari hamil, karena kami punya misi di keluarga, kami ingin menjadikan keluarga kami ahlul Quran lah, seperti itu. Jadi ketika sebelum mereka mengenal ilmu-ilmu yang lain, kami terinspirasi dari imam-imam besar seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali. Mereka mengawali pendidikannya, orang tuanya mengawali pendidikan untuk anak-anaknya adalah Quran. Jadi sebelum anak saya mengenal huruf A, B, C, dia harus lebih kenal huruf A, bata, saja, seperti itu. Jadi ketika hamil saya sudah selalu menghadiahkan hataman Quran untuk anak saya. Jadi ketika diketahui hamil, tes positif, saya langsung memprogram setiap bulan harus hatam satu bulan satu kali. Kalau hamil kan nggak ada haid ya Bu. Jadi bagusnya sih 9 kali. Kalau lagi morning sickness mungkin agak sedikit didiskon kali ya, karena muntah-muntah gitu. Seperti itu. Berapa kali jadi selama hamil? Waktu hilya 8 kali Ustaz. Ibu berapa kali? Morning sickness-nya waktu itu agak berat. Jadi waktu hamil pertama, bulan-bulan pertama itu enggak sempat hatam. Pas yang sudah kedua bulannya langsung. Berapa mulai mengajarkan hilya al-Bata? Jadi waktu lahir tuh Ustaz sudah stimulasi dengan bacaan Quran. Jadi ketika saya menyusui, ganti popok, bermain, selalu saya murattal bacakan ayat-ayat surah-surah pendek di juz 30. Kemudian untuk mengenalkan huruf-huruf hijaiyah, 6 bulan saya sudah bermain dengan huruf hijaiyah dengan anak-anak saya. Jadi hilya ini yang kedua. Dulu kakaknya pun seperti itu Bu. Kakaknya mau 15 Ustaz.
Ibu sebelumnya sudah hafal Quran atau belum? Saya pernah menghafal Quran. Sampai berapa juz? 15 juz. 15 juz. Tapi kuliahnya tidak ke Quran lagi, Bu, karena waktu itu belum terlalu termotivasi saya untuk menghafal Quran. Saya pengennya jadi dokter. Jadi ditaruh di pesantren menghafal Quran. Kelas 3 SMA-nya pindah cari SMA yang jurusannya ada IPA. Saya pindah masuk IPA karena mau ngejar dokterannya. Akhirnya udah lulus, dokternya juga nggak dapet. Cari temennya dokter, saya masuk bidan. Seperti itu. Pertanyaan Ibu ya. 6 bulan, Bu. Jadi 6 bulan saya bikin alat peraga, huruf-huruf hijaiyah, bermain di kertas origami saya tempel. Itu setiap anak bayi saya main, setiap hari saya ada jadwal mengajar, saya membacakan a, ba, ta, sa, ja, ha, khe, terus sampai ya, terus saya balik lagi. Dari ya, terus saya acak lagi huruf itu. Jadi anak itu kan tidak harus fokus, bayi tidak bisa fokus. Jadi saya hanya mengandalkan pendengaran dia. Dia nggak perhatikan saya, tapi saya terus membacakan. Ketika dia sudah 2 tahun bisa fokus, saya tanya huruf-huruf yang pernah saya bacakan itu setiap hari hafal. Saya tanya acak yang mana aja sudah hafal, saya ajarkan dengan metode baca Quran, seperti itu. Usia 3 tahun bisa baca Quran dan 4 tahun khatam. 4 tahun khatam Al-Qurannya. Yang ngajar saya sendiri. Iya. Iya, Bu. Gitu. Iya. Gitu. Oh iya. Iya. Jadi waktu sudah hafal, jadi kunci untuk belajar baca Quran itu hafal hijaiyah dulu tuh, Bu, ya. Jadi ketika usia 2 tahun saya acak semua huruf, ternyata dihafal. Waktu itu saya belum banyak ilmu tentang bagaimana baca Quran, saya hanya bisa pakai metode Iqra. Saya pakai buku jilid Iqra itu, dari jilid 1, 2, sampai 6. Ternyata memang ada manfaatnya kita menstimulasi sejak hamil itu. Kalau Barat mengatakan tadi musik Beethoven, kemudian Mozart itu bisa mengoptimalkan Quran lebih dahsyat. Jadi ketika kita mengoptimalkan sejak hamil itu, manfaatnya ketika nanti masuk masa pembelajaran, itu yang saya alami 2 anak saya, dia lebih cepat menangkapnya. Jadi belajar Iqra 1 sampai 6 jilid itu kurang dari 1 tahun udah selesai. Iya, cepat menangkapnya, cepat. Bapaknya yang tiap hari kerja ya, kemudian ngasih nafkah yang halal itu pastinya ya, yang sangat penting. Kalau belajarnya sih memang lebih ke saya ya, lebih banyaknya gitu. Terlanjur masuk sekolah umum nih. Sekolah umum, tapi waktu sebelumnya punya hafalan ya, Pak? Setelah masuk ke SD, hafalannya ada atau masih tetap ada? Sudah tidak ada? Oh gitu. Ini perlu motivasi ya, Pak. Kemudian memang kalau memang sudah di Quran, itu anak perlu komunitas Quran untuk menjaga hafalannya. Kemudian sering dimotivasi bagaimana menjadi seorang penghafal. Kemudian keindahan-keindahan menjadi seorang penghafal itu perlu terus ditanamkan ke anak mereka sehingga punya motivasi seperti itu. Kalau tidak berada di komunitas Quran, itu akan jauh gitu. Karena nanti gaulnya beda. Kalau saya praktiknya satu, saya ajak melihat figur. Jadi punya model, anak punya model. Ini loh nak, anak orang yang bisa punya Quran, mereka punya kehidupan seperti ini. Di dunia mereka mendapatkan kenikmatan seperti ini. Di dunia sudah dapat nikmat, insya Allah pasti nanti di akhiratnya. Jadi lebih banyak cerita. Kemudian dari cerita ada figurnya. Kemudian berjalan-jalan melihat komunitas Quran itu seperti itu, Pak. Kalau yang saya praktekkan.
Dan alhamdulillah motivasinya dapat. Kalau Hilya itu motivasinya dapatnya dari kakaknya, karena kakaknya di pesantren. Terus karena terkait juga biaya, saya tidak bisa memasukkan 2 anak saya ke situ. Jadi saya ambil beberapa metode yang ada di pesantren anak saya terapkan Hilya di rumah. Jadi ketika bangun pagi, Hilya ayo bangun. Jam segini kakak di pesantren sudah bangun, sudah mulai menghafal. Ayo kamu bangun. Jadi sama, tidak ada yang di rumah lebih enak, di pesantren lebih tidak enak. Sama, harus sama dengan kakak. Jam segini kakak lagi murojaah hafalan, kamu juga di rumah murojaah. Seperti itu Pak, yang saya praktikkan.